Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dani dari Stisipo Raja Haji dengan NIM 21101033, Program Studi Administrasi Publik kelas karyawan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani, SSOS MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Aset dan Proyek yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau mereview kembali materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-15 yang telah Ibu berikan. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu aset. Aset. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Asalkan kita mempunyai suatu alat yang menghubungkan kita dengan lawan berkomunikasi kita yang disebut handphone. Tujuan berkomunikasi inilah yang membuat kita membeli handphone. Pengertian aset. Menurut standar akuntansi pemerintah atau SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset juga adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mencakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Aset juga adalah suatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai fungsi, nilai pemilikan, nilai ciri khas, dan nilai prestis yang dimiliki baik oleh perorangan atau individu maupun kelompok atau organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk aset. Bentuk aset ada dua. Yang pertama, aset berwujud adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun bentuk aset dari aset berwujud ini meliputi tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kategori aset. Kategori aset menurut Budi Susilo pada tahun 2005 pada halaman 37 yaitu 1. Aset operasional adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang, dimiliki dan dikuasai atau diduduki untuk digunakan atau dipakai oleh operasional perusahaan atau pemerintah, bukan aset khusus. Jika aset khusus yang berupa prasarana dan aset peninggalan sejarah yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi secara fisik tidak harus dihuni untuk tujuan operasional, diklasifikasikan sebagai aset operasional. Yang kedua, aset non-operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa akan datang dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Yang ketiga, aset infrastruktur adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran dari aset ditentukan
kontinuitas penggunaan aset bersangkutan seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu community asset. Sebenarnya adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas atau tidak dapat dialihkan. Contohnya, aset ini adalah museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu mengenai manajemen aset dan proyek. Pengertian manajemen aset. Berikut dijelaskan mengenai pengertian manajemen aset berdasarkan beberapa pakar. Yang pertama, menurut Prawoto, mengemukakan bahwa manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktek kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Menurut Federal Highway Administration and the American Association of State Highway and Transportation Official, dalam Asset Management Primer pada tahun 1999 mendefinisikan manajemen aset sebagai pemenuhan tingkat layanan yang diperlukan dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan aset yang disediakan bagi pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Hastings, tahun 2010, manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan satu, mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dana, yang ketiga, memperoleh aset, yang keempat, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset. Yang kelima, menghapus atau memperbarui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Dari berbagai pengertian mengenai manajemen aset tersebut mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, mengupgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan aset. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktik manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Tujuan manajemen aset. Menurut Nemer, dalam proyek penelitian berjudul Asset Management Texas Style pada tahun 2007 berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Sedangkan menurut Hambali pada tahun 2010, ada 5 tujuan dari manajemen aset. Yang pertama, kejelasan status kepemilikan aset. Yang kedua, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. Yang ketiga, optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Selain itu, optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa, dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset. Yang keempat, pengamanan aset. Yang kelima, dasar penyusunan neraca. Berdasarkan pendapat di atas, secara umum, tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko, serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Materi yang ketiga yaitu siklus hidup aset, alur manajemen aset, tahapan kerja manajemen aset, dan strategi pengelolaan aset. Siklus hidup aset. Menurut Hastings tahun 2010, tahapan utama dalam siklus aset ada
Yang pertama, identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Yang kedua, kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset. Yang ketiga, analisis prastudi kelayakan, fisik dan keuangan, serta pilihan opsi. Yang keempat, perencanaan kelayakan, fisik dan keuangan untuk opsi yang dipilih. Yang kelima, akuisisi, pengembangan, dan implementasi. Yang keenam, operasi, dukungan logistik, dan pemeliharaan. Yang ketujuh, memantau atau monitoring dan review. Yang kedelapan, pembuangan atau disposal. Alur manajemen aset. Yang pertama dimulai dari pengadaan aset, yang terus dilanjutkan inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset, operasi dan pemeliharaan, penghapusan aset, rejuvenasi, yang terakhir pengalihan dan pemusnahan aset. Tahap kerja manajemen aset. Siregar pada tahun 2004 pada halaman 518 menyebutkan bahwa tahapan kerja manajemen aset dibagi dalam 5 tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Meliputi yang pertama, inventarisasi aset meliputi inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Yang kedua, legal audit berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Yang ketiga, penilaian aset, di mana hasil dari penilaian aset dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menetapkan harga bagi aset yang ingin dijual. Yang keempat, optimasi pemanfaatan yang merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Aset yang memiliki potensi dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut, harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang terendah, ataupun faktor lainnya. Sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset. Yang kelima, pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Strategi pengelolaan aset. Yang pertama, strategi pengelolaan aset. Strategi manajemen aset adalah proses yang berkelanjutan untuk menentukan rentang dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Strategis manajemen aset harus melingkupi yang pertama, satu, berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Yang kelima, memperhitungkan risiko aset terkait dan kritikalitas sistem aset. Yang keenam, mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem existing asset dan important asset. Yang ketujuh, menyatakan fungsi, kinerja, dan kondisi sistem aset yang ada, baru, dan aset penting yang diinginkan di masa depan pada rentang waktu sejalan dengan sumber daya manusia dari rencana strategis organisasi. Yang kedelapan, jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. Yang kesembilan, memberikan informasi, arahan, dan bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset dan rencana pengelolaan aset yang akan diproduksi. Yang ke-10, termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Yang ke-11, dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk penyediaan layanan kontrak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini dibuat sadar manajemen aset kewajiban strategi terkait. Perubahan-perubahan dari kebijakan dan praktik tersebut adalah yang pertama, strategi asset plan. Merupakan salah satu proses dalam siklus pengelolaan aset yang menjadi pintu awal dengan tujuan memfasilitasi kebutuhan sarana
dan prasarana pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok pemerintah daerah serta menyelenggarakan pelayanan publik. Yang kedua, maintenance plan. Perhatian yang besar diberikan pada isu pengeluaran pemeliharaan dalam pengembangan anggaran tahunan. Unit atau bagian akan memerlukan informasi termasuk pada pengeluaran pemeliharaan dalam strategi property plan. Yang ketiga, asset condition assessment. Memberi unit atau bagian data-data yang diperlukan guna mengevaluasi kinerja aset dan mengembangkan rencana pemeliharaan yang diteliti. Yang keempat, project definition plans. Mekanisme untuk meningkatkan ketelitian dalam proses investasi modal. Yang kelima, aset disposal, penghapusan properti yang nyata akan dikoordinasikan melalui administrasi clearing house dengan Departemen dari Perencanaan dan Infrastruktur. Materi keempat yaitu nilai aset, permasalahan aset, fase siklus hidup aset, penilaian aset, dan optimalisasi aset. Nilai aset. Menurut Sutrisno tahun 2004, nilai aset dibagi menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, utility value atau nilai manfaat. Ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, cost value atau nilai biaya. Ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya atau pengoperasian, untuk pemeliharaan dan untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. 3. Exchange value, nilai pertukaran. Ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Yang keempat, price value atau nilai jual. Ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Yang kelima, esteem value, nilai kepuasan. Ukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah maupun spiritual dan komersial. Permasalahan aset. Aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Aset memiliki penanganan atau treatment yang spesifik. Aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. Aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. Pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Proses pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. Manajemen data masih manual. Perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal. Fase siklus hidup aset. Berikut penjelasan dari fase-fase dalam siklus hidup aset yang dijelaskan oleh Haryono pada tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, fase perencanaan yaitu ketika adanya kebutuhan permintaan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan dibuat. Yang kedua, fase pengadaan yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun, dan dibuat. Yang ketiga, aset pengoperasian dan pemeliharaan yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periode penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaannya. Yang keempat, aset penghapusan, yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang. Penilaian aset. Penilaian aset dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Secara tidak langsung, nilai aset berguna untuk 1. Mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi. Kedua, mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, mengetahui nilai penyertaan atau saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. 4. Memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Yang kelima, mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling atau risk leg.
Yang keenam, mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Yang ketujuh, mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah dan pembelian tanah. Ciri-ciri penilaian aset. Yang pertama, A. Demand. Analisis demand merupakan analisis apa yang mereka inginkan atau butuhkan mengenai kemampuan keuangan. Yang B. Utility, menunjuk pada keuntungan atau benefit dari sebuah aset dan sejauh manakah sebuah aset dapat memenuhi potensial. Yang ketiga, scarcity, the company environment atau kelangkaan, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Yang D, transferability, merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak lainnya. Optimalisasi aset. Bloomquist dan Oldak pada tahun 2005 menyebutkan bahwa optimasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi yang membuat sesuatu seperti desain, sistem, atau keputusan menjadi sesempurna, sefungsional, atau seefektif mungkin. Siregar pada tahun 2004 pada halaman 776 menyebutkan bahwa tujuan optimasi aset secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset meliputi bentuk, ukuran, fisik, dan legal. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan aset. Yang ketiga, terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi. Yang berikutnya, materi kelima, membahas mengenai pengelolaan barang milik negara atau daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 27 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Dasar hukum. Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Definisi dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang milik negara atau BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan berasal dari perolehan lainnya yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, perubahan yang dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yakni sebagai berikut. Yang pertama, BMN atau barang milik negara pada pemerintah pusat dan BMD barang milik daerah pada pemerintah daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat melakukan tukar-menukar aset dengan barang milik negara pemerintah pusat. Yang kedua, diperluasnya peran kementerian atau lembaga sebagai aset manajer. Yang ketiga, beberapa relaksasi pemanfaatan barang milik negara. Yang keempat, skema baru pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk limited concession schemes atau LCS. Yang kelima, penyederhanaan tahapan pengelolaan barang milik negara. Yang keenam, penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara atau daerah meliputi yang pertama, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau daerah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya,
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup pengelolaan. Pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi yang pertama perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang kedua pengadaan, yang ketiga penggunaan, yang keempat pemanfaatan, yang kelima pengamanan dan pemeliharaan, yang keenam penilaian, ketujuh pemindahantanganan, kedelapan pemusnahan, 9 penghapusan, 10 penatausahaan, yang ke-11 pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penggunaan barang milik negara atau daerah, status penggunaan barang milik negara atau daerah ditetapkan oleh yang pertama pengelolaan barang untuk barang milik negara, yang kedua gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah. Pengelola barang dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Sedangkan gubernur atau bupati atau wali kota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain dan atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah meliputi yang pertama sewa, yang kedua pinjam pakai, yang ketiga kerjasama pemanfaatan, yang keempat bangunan guna serah atau bangunan seraguna, yang kelima kerjasama penyediaan infrastruktur. Selain bentuk pemanfaatan tersebut, bentuk pemanfaatan barang milik negara juga berupa kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Penilaian pemerintah, penilaian publik, penilaian barang milik negara, dan penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari ketentuan bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Nilai jual barang milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Penilaian barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahantanganan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh pengguna barang atau menggunakan penilaian yang ditetapkan oleh pengguna barang. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara atau daerah. Yang pertama, pengelolaan barang. Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Yang kedua, pengamanan barang milik negara atau daerah meliputi pengamanan administrasi, pengalaman fisik, dan pengamanan hukum. Yang ketiga, barang milik negara atau daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang keempat, barang milik negara atau daerah berupa bangunan yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang kelima, barang milik negara selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang. Yang keenam, barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Penilaian barang milik negara atau daerah. Yang pertama, penilaian barang milik negara atau daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah, pemanfaatan atau pemindahantanganan kecuali dalam hal untuk satu, pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai, yang kedua, pemindahantanganan dalam bentuk hibah. B. Penetapan nilai barang milik negara atau daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang C. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahantanganan dilakukan oleh satu, penilai pemerintah, yang kedua, penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang, yang D, penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahantanganan dilakukan oleh
pemindahan barang milik daerah, negara atau daerah. Yang pertama, barang milik negara atau daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintah negara atau daerah dapat dipindah tangankan. Yang ke B, pemindah tanganan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara satu, penjualan, kedua, tukar menukar, tiga, hibah, keempat, penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. Penjualan barang milik negara atau daerah. Penjualan barang milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan yang pertama untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan. Yang kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara daerah apabila dijual. Yang ketiga, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tukar menukar barang milik daerah, milik negara atau daerah dilaksanakan dengan pertimbangan satu, untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, untuk optimalisasi barang milik negara atau daerah. Yang ketiga, tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak yang pertama pemerintah daerah atau desa, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, swasta, pemerintah negara lain. Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak yang pertama pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya atau desa, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dan swasta. Hibah barang milik negara atau daerah. Yang pertama, hibah barang milik negara atau daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, dan penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah atau desa. Yang kedua, hibah harus memenuhi syarat. Yang pertama, bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak diperlukannya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah. Pemusnahan dilaksanakan oleh yang pertama pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara yang berada pada pengguna barang. Yang kedua, pengelola barang untuk barang milik negara yang berada pada pengelola barang. Yang ketiga, pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang. Yang terakhir, pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara. Pelaksanaan pemusnahan dilaporkan kepada yang pertama, satu, pengelolaan barang untuk barang milik negara. Yang kedua, gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah. Materi keenam yaitu manajemen proyek. Proyek. Proyek mempunyai sasaran dan tujuan, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya, sesuatu yang unik, dan kejadian tidak berulang kali, penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan, hasil terukur dan dapat dikuantifikasi, aktivitas direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan resiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Metode manajemen proyek yang baik akan membimbing proyek melalui sekumpulan kegiatan yang terkontrol, terlihat, dan tertata baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen proyek adalah penerapan area pengetahuan, keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek dalam parameter kualitas, biaya, jadwal, dan batasan yang telah disepakati. Mengapa organisasi membutuhkan manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, meniadakan reinventing the well dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif,
mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya atau resource proyek, memaksimalkan pemakaian sumber daya. Macam-macam proyek. Yang pertama ada proyek konstruksi berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik, contohnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, atau pembuatan boiler. Yang kedua, proyek penelitian berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, dan atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman muncul di lembaga komersial maupun daerah maupun pemerintah. Setelah produk baru ditemukan atau dibuat, biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan. Yang ketiga, proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan pemberian training. Materi ketujuh yaitu Work Breakdown Structure atau WBS. WBS secara sederhana adalah memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dari seluruh pekerjaan kita dapat memecah menjadi beberapa potongan besar, misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan pekerjaan arsitektur. Kemudian dari potongan pekerjaan besar tersebut diambil masing-masing untuk dipecah lagi sehingga menjadi tingkat hierarki yang terendah dengan tugas atau pekerjaan yang saling terkait satu sama lain. Penerapan WBS dalam proyek dengan jumlah kegiatan yang banyak diperlukan identitas yang unik pada setiap bagian pekerjaan, yaitu dengan memberi kode pekerjaan secara hierarki dan terstruktur. Cara yang tepat untuk perencanaan proyek adalah dengan mengembangkan struktur rincian pekerjaan yang dibutuhkan Microsoft Excel untuk menerapkan pada proyek kecil. Namun, untuk proyek yang besar, sebagai langkah awal tentu saja membutuhkan software, seperti software manajemen proyek yang memungkinkan untuk memberikan penomoran yang unik akan mencakup setiap detail dari aktivitas pada perincian pekerjaan. Struktur perincian kerja yang baik dan bagus adalah yang benar-benar detail dan terperinci, yang artinya setiap tugas yang jelas berbeda tidak akan tumpang tindih antara masing-masing pekerjaan. Dengan software yang menerapkan konsep WBS memastikan semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan proyek tidak ada yang terlewatkan. Tugas yang kompleks dapat dipecah menjadi beberapa subtugas yang kecil dengan memberikan rincian yang detail terhadap setiap pekerjaan dari mulai bahan, upah, alat, subkon, dan overhead, sehingga setiap tugas atau pekerjaan dapat mengalokasikan anggaran secara benar serta memudahkan dalam perencanaan, pelacakan, dan pengendalian pekerjaan. Materi ke-8 yaitu perencanaan proyek. Perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Filosofi perencanaan, yang pertama aman, keselamatan terjamin. Yang kedua efektif, produk perencanaan berfungsi sesuai yang diharapkan. Yang ketiga efisien, produk yang dihasilkan hemat biaya. Yang keempat mutu terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan. Perencanaan tahapan konseptual proyek. Yang pertama, kerangka acuan kerja atau term of reference. Kerangka acuan kerja atau KAK adalah produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana baik berupa tender terbuka maupun petunjukan langsung. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek menganalisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek-aspek. Yang pertama, tinjauan aspek pasar dan permintaan. Yang kedua, tinjauan aspek teknis. Yang ketiga, tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek. Yang keempat, tinjauan aspek finansial. Yang kelima, tinjauan aspek hukum. 3. Detail engineering design. Setelah hasil studi kelayakan proyek memenuhi kriteria pemilik proyek, selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket pekerjaan atau WBS.
susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal induk atau master schedule, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambar kerja serta kelengkapan administrasi lainnya. Pada fase ini biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Ini adalah contoh work breakdown struktur aplikasi akademik SMP Mardi Yuwana Cilegon. Yang pertama, alur pengerjaan aplikasi akademik dibagi menjadi 5. Yang pertama, analisis kebutuhan yang diperlukan, analisis proses kerja diperlukan, analisis kebutuhan programming, listing coding program, dan terakhir implementasi. Dari 5 bagian itu dibagi lagi menjadi analisis kebutuhan yang diperlukan itu tugasnya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, menyeleksi informasi, dan menyajikan informasi yang siap dipakai. Sedangkan analisis proses kerja yang diperlukan itu tugasnya menganalisis bagaimana sistem berjalan, membuat alur program, membuat logika atau coding program. Sedangkan analisis kebutuhan programming itu tugasnya menentukan bahasa program dan jenis database. Sedangkan listing coding program itu tugasnya menulis logika serta bahasa program, mendesain interface program, testing, dan debugging. Sedangkan yang implementasi tugasnya menganalisa kesalahan, menyerahkan aplikasi ke end user, penyempurnaan aplikasi berdasarkan saran end user. Pengadaan atau pelelangan proyek. Jenis-jenis pelelangan. Pelelangan umum atau terbuka yaitu metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan, konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan terbatas yaitu metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau pekerjaan yang bernilai di atas 100 miliar rupiah. Pemilihan langsung dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi. Pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung dan dapat dilakukan terhadap pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Konsep perencanaan tahapan pelaksanaan. Langkah-langkah perencanaan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian terhadap gambar, rencana, dan spesifikasi teknik proyek yang ada agar bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi ke konsultan perencana. Yang kedua, melakukan perhitungan yang teliti terhadap volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan serta tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga, menyusun anggaran biaya pelaksanaan yang rinci yang disesuaikan dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dan dana yang tersedia. Yang keempat, memilih jenis teknologi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana. Yang kelima, perumusan kegiatan dengan jadwal yang akurat dan terpadu. Yang keenam, persiapan aspek administratif, pengadaan serta pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat, penyusunan program kerja, perencanaan pengelolaan risiko, perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perencanaan sistem informasi manajemen. Rekayasa nilai atau value engineering. Rekayasa nilai secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha kreatif dalam mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan biaya dan kinerja dari suatu fasilitas atau sistem. Rekayasa nilai dapat diartikan sebagai
Satu, melakukan kajian dengan menjamin fungsinya tetap seperti yang diinginkan. Yang kedua, fungsi menjadi tolak ukur dari pencarian alternatif pemecah masalah. Yang ketiga, selain adanya kriteria biaya rendah, juga didapatkan kinerja yang tinggi. Yang keempat, optimasi biaya dan kinerja untuk mendapatkan manfaat bersih yang besar. Perencanaan sumber daya. Yang pertama, perencanaan biaya proyek. Biaya yang diperlukan untuk suatu proyek dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi biaya proyek dengan tahapan perencanaan biaya proyek sebagai berikut. Tahapan pengembangan konseptual, biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain yang minim dipakai perhitungan berdasarkan unit biaya pembangunan berdasarkan harga per meter segi. Tahapan desain konstruksi, biaya proyek dihitung secara agak detail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Tahapan pelelangan, biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran terbaik berdasarkan spesifikasi, teknis, dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Tahapan pelaksanaan, biaya proyek pada tahapan ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shop drawing, dan metode pelaksanaan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu perencanaan tenaga kerja. Sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Perencanaan sumber daya manusia dalam suatu proyek mempertimbangkan juga perkiraan jenis, waktu, dan lokasi proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan tenaga kerja adalah produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal, jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap, keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan bergantung pada hal-hal berikut: durasi kegiatan atau waktu yang tersedia, kondisi lapangan, keadaan cuaca, efisien alat, kemampuan operator, dan kapasitas dan jumlah alat. Yang keempat, perencanaan penggunaan material. Perencanaan terhadap material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerja pengguna material menjadi efisien dan efektif dan tidak terjadi masalah akibat tidak tersedianya material pada saat dibutuhkan. Pengendalian proyek. Ada setidaknya 3 langkah dalam proses pengendalian proyek antara lain. Yang pertama, menentukan standar performansi suatu yang akan dikendalikan. Standar ini bisa berupa spesifikasi, teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, membandingkan performansi aktual dengan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan. Tindakan koreksi perlu dilakukan. Pengendalian secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian mutu. Yang kedua, pengendalian waktu. Yang ketiga, pengendalian biaya. Materi ke-9, pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021. Pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, perubahan dari Perpres Nomor 16 tahun 2018. Pengertian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa oleh KLPD atau Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pertama yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah seperti dinas-dinas atau satker-satker yang ada di daerah dan pendanaannya dari APBN atau APBD. Artinya, kalau dananya bukan dari
APBD berarti tidak masuk ke dalam ruang lingkup Perpres pengadaan. Contoh, kalau dananya dari keuntungan perusahaan atau pengadaan yang dilakukan bukan oleh pemerintah, tapi oleh perusahaan swasta, itu berarti di luar lingkup Perpres ini. Pinjaman atau hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga termasuk ke dalam ruang lingkup, tapi dilihat dari segi bagaimana kontraknya dan perjanjian hibahnya. Yang ketiga, bahwasannya pengadaan barang atau jasa yaitu tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan, yang mana ada 3 tahapan besar dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan. Karena perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan, setelah perencanaan ada persiapan dan pelaksanaan. Sedangkan pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan, yang mana pelaksanaan pekerjaan ujungnya adalah serah terima pekerjaan. Jenis barang atau jasa, di awal kita perlu tahu ini termasuk jenis barang atau jasa apa, apakah termasuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultasi. Karena setiap jenis barang atau jasa memiliki tata cara yang berbeda walaupun mirip-mirip. Yang pertama, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya adalah bahan baku barang, setengah jadi, barang jadi, atau peralatan serta makhluk hidup. Yang kedua, pekerjaan konstruksi secara umum mengacu pada keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Yang ketiga, jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya, jasa masak, jasa kebersihan, dan jasa penyewaan, dan lain-lain. 4. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contohnya jasa rekayasa atau engineering, jasa perencanaan atau planning, dan jasa keahlian profesi, dan lain-lain. Di atas merupakan jenis pengadaan barang atau jasa secara umum yang diatur dalam Perpres pengadaan barang atau jasa pemerintah. Satu lagi yaitu pekerjaan terintegrasi adalah pekerjaan yang menghubungkan 2 atau lebih dari 4 jenis barang di atas tersebut. Contohnya adalah pekerjaan rancang bangunan, pekerjaan IT solution, pekerjaan pembangunan, dan lain-lain. Pengadaan barang atau jasa ini sangat penting karena ketika kita punya kegiatan yang melakukan pengadaan, kita perlu mengetahui jenis barang atau jasa karena aman menentukan langkah-langkah berikutnya. Ketika kita tahu jenis barang atau jasa selanjutnya, penggunaan anggaran yang menentukan cara pengadaan mau seperti apa, mau swakelola atau penyedia. Swakelola itu ibaratnya kita mengelola sendiri. Swakelola ada 4 jenis, yaitu yang dikelola oleh KLPD atau KLPD lainnya, ormas atau kelompok masyarakat. Kalau penyedia melalui pelaku usaha, secara umum ada tender atau seleksi, non-tender ada atau seleksi. Materi ke-10 yaitu aspek pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Supaya pengawasan yang dilakukan dapat efektif, maka haruslah terkumpul data-data dan fakta-fakta yang bersangkutan. Beberapa cara mengumpulkan fakta tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan pribadi. Dalam hal ini, pemimpin mengadakan peninjauan atau melihat sendiri kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Yang kedua, interview atau lisan. Ketika bawahan melaporkan hasil kerjanya, pemimpin langsung menanyakan sendiri apa yang ingin diketahuinya. Yang ketiga, laporan tertulis. Di sini pemimpin bisa melihat
laporan pertanggungjawaban hasil kerja bawahannya. Yang keempat, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Misalnya ketika terjadi kekeliruan atau ketidakwajaran dan sebagainya. Setelah fakta dan data terkumpul, pengawasan baru bisa dilakukan melalui 3 proses sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan menetapkan standar. Standar di sini bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama standar fisik, kualitas dan kuantitas, hasil produksi, dan waktu. Yang kedua, standar biaya, standar penghasilan, dan standar deviasi. Yang ketiga, standar intelligible, yaitu standar yang tidak bisa diukur dengan bentuk fisik maupun bentuk uang. Yang kedua, evaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan hasil kerja, maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat laporan tertulis maupun laporan langsung dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga, tindakan perbaikan. Perbaikan tindakan dilakukan supaya tujuan pengawasan bisa direalisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Cara-cara untuk menjalankan pengawasan yang baik yakni satu, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Yang kelima, pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang kedelapan, pengawasan harus mudah dimengerti. Yang kesembilan, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik, maka pengawasan harus pertama ekonomis, mudah dimengerti, adanya tindakan koreksi, dan melaporkan penyimpangan yang mungkin terjadi. Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan, untuk memecahkan masalah, untuk mengurangi risiko kegagalan suatu rencana, untuk membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. Materi ke-11 yaitu konsep dasar pengendalian proyek. Pengendalian proyek yaitu suatu kegiatan pengawasan atau monitoring proyek agar proyek bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan mutu yang baik. Penggunaan biaya dan waktu serta evaluasi atau pengambilan langkah-langkah yang diperlukan pada saat pelaksanaan agar proyek dapat selesai sesuai dengan yang dirancanakan. Kalau berbicara mengenai pengendalian, sebenarnya berasal dari konsep manajemen dulu. Manajemen adalah tata kelola, manajemen adalah how to manage. Pada saat bicara mengenai manajemen, ada satu konsep atau definisi yang berasal dari Edward Deming. Edward Deming adalah seorang profesor Amerika yang juga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di bidang manajemen mutu. Konsep manajemen mutu menurut Edward Deming adalah plan, do, check, action, atau dikenal dengan istilah PDCI. Pengendalian dalam suatu proyek merupakan bentuk penerapan sistem manajemen mutu. Konsep pengendalian proyek juga dapat dipahami melalui life cycle project atau siklus hidup proyek. Project life cycle terbagi menjadi beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, fase initiation atau awal proyek. Yang paling dominan adalah owner. Yang kedua, fase desain atau perencanaan. Di sini yang paling dominan adalah konsultan desain. Yang ketiga, fase construction atau pelaksanaan. Yang paling dominan adalah kontraktor, subkontraktor, dan konsultan pengawas. Yang keempat, fase operasional maintenance. Kalau ini lebih dominan balik lagi ke owner. Karena ini menjadi salah satu basic dasar untuk melakukan tata kelola manajemen. Di masing-masing fase ini mempunyai stakeholder. Stakeholder adalah pihak yang terlibat dan berperan dalam suatu proyek. Pengendalian proyek yang baik akan dilaksanakan di sepanjang siklus hidup proyek dari tahapan initiation sampai operasional dan maintenance. Pengendalian ini
Pengendalian di proyek dapat meliputi pengendalian pada metode yang digunakan objek dan stakeholder. Level pengendalian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut: mikro, meso, dan makro. Sekian dari presentasi dan review materi yang diberikan. Jikalau ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan serta kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.